Firman, lihat sharing yang mau diberitakan buat kita semua. Oke, silakan tadi. Ya, terima kasih. Shalom. Halo. Ya, sebetulnya saya mau share aja tentang bukan motivasi KM ya, karena saya bukan BKM, motivasi Sunday Service gitu ya. Oke, berapa minggu ini saya mengalami hal yang berat. Salah satu hal yang berat yaitu betul, salah satunya badan, salah satunya lagi yaitu yang namanya kalah main bola. Barca dan Real Madrid kalah semua jagoan saya. Nah, yang lucunya begini, saya bekerja di sebuah kantor dan orang yang fans sama Barca sama Madrid dari kalangan OB, satpam sampai kelas manajer itu semua pada ngomongin masalah kekalahannya Barca dan Madrid. Nah, saya waktu itu dengar mereka ngomong, wah itu kalah, bego nih pemainnya ini, pelatihnya kurang ini, udah pengalaman 4 tahun, akhirnya nggak ada kreativitas ini, pada nyalain gitu. Nah, waktu itu saya sempat lihat juga sih, tapi waktu itu saya lagi kumpul sama teman-teman, jadi melihat di sebuah warung, memang kalah Barca, memang kalah Madrid. Nah, tapi ada hal yang Tuhan ajarkan tiba-tiba. Begini, kita ini seringkali kita hanya jadi seorang penonton yang bisa ngejudge bahwa wah pemainnya kurang nih, wasitnya curang gitu kan. Akhirnya penontonnya bawa parang gitu kan, marang-marang gitu. Nah, saya melihatnya bahwa oh akhirnya orang-orang ini nggak ngerti bagaimana seorang pemain itu berusaha untuk merebut kemenangan. Mungkin mereka udah mempersiapkan latihan mereka udah yang namanya mempersiapkan mental mereka sebelum mereka bertanding gitu. Mereka mungkin udah mengerahkan semuanya gitu. Cuman rasanya kita sebagai penonton tuh rasanya pengen dihibur aja gitu. Pengen yang menikmati yang namanya kesenangan. Sama saat kita jadi jemaat, kadang kita ini datang ke sebuah ibadah, kita sering ngejudge. Tiba-tiba muncul, saya pernah dengar, wah ibadah hari ini kurang bergairah. Wah, khotbahnya nggak asik gitu. Wah, siapa sih yang khotbah? Ya, Kak Thomas lagi gitu kan. Males lah gitu. Mungkin siapa sih? Wah, si gendut ini. Males lah gitu kan. Nah, jadi saya sering mendengar bahwa banyak jemaat yang belum mengerti bahwa kalian itu bukan penonton. Kalian itu adalah pemain. Kalian adalah pemain-pemain. Seorang penonton itu hanya mau dihibur dan mau diberi aja. Tapi seorang pemain, dia adalah orang-orang yang mau memberi dan memberi. Ibadah adalah memberi. Ibadah adalah memberi. Seberapapun hancurnya hati kalian harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Seberapapun kondisi kalian hancur parah, berikan hati. Karena Tuhan ngomong apa? Hati yang hancur Tuhan pun berkenan. Hati yang hancur Tuhan berkenan. Nah, malam itu saya benar-benar Tuhan ajarkan banyak hal tentang yang namanya ibadah. Hari ini saya baru mengalami yang namanya ibadah perjumpaan dengan Tuhan. Karena apa? Karena begini, saat kalian datang, kalian memberikan nyanyian kalian yang benar-benar untuk Tuhan. Saat tadi Om Tesar bilang kan, kalian harus kasih yang luar biasa untuk Tuhan. Dan Kak Thomas tadi bilang juga, kita ini diciptakan Tuhan oleh tangannya sendiri. Dan kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Saat kita menyanyikan pujian, malaikat diem, dengar suara kita. Nah kalau kita nyanyinya asal-asalan, saya jamin kalian pulang dari sini, kalian akan mengalami yang namanya sama. Nggak pernah mengalami sesuatu yang berbeda. Kalian pulang, aduh rasanya aku datang dengan letih lesu, pulang juga letih lesu. Kalian datang dengan beban berat, pulang dengan beban berat. Karena kalian nggak nemuin apa-apa, tapi jadilah pemain-pemain. Saat kalian mendengarin firman mungkin yang akan disampaikan, catat itu baik-baik. Saat kalian berdoalah sungguh-sungguh, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Waktu itu saya dapat satu hal juga pelajaran begini. Saat para pemain bola itu, mereka beri yang terbaik. Mereka memposisikan posisi yang terbaik. Maka apa yang terjadi? Bola akan menghampiri dia. Sama kayak kita. Saat kita memberikan yang terbaik sama Tuhan. Saat kita beri sesuatu yang terbaik. Bukan bola yang menghampiri kita. Tapi apa? Hadirat Tuhan yang menghampirimu. Hadirat Tuhan sendiri yang menghampirimu. Kita nggak perlu lagi cari-cari. Aduh, mana hadirat Tuhan? Kasih yang terbaik sama Tuhan. Maka Tuhan akan menghampirimu. Iya, maka Tuhan akan menghampiri. Satu lagi. Terakhir nih Kak. Saat kita dapat yang namanya hadirat Tuhan, saat sama seperti seorang pemain bola dapat sebuah bola, maka dia tujuannya gol, ya kan? Gol. Sama saat kita mendapatkan hadirat Tuhan,
kita keluar ke sana, apapun yang kamu pergumulkan, itu akan jadi goal buat kalian. Akan jadi goal buat kalian. Jadi sore hari ini saya mau sampaikan buat teman-teman. Kalau kalian datang ibadah, berikan yang terbaik buat Tuhan. Maka kalian pulang akan berjumpa dengan Tuhan. Dan hadiratnya mengikuti kalian. Amin.